Dipanggil timnas Italia, wonderkid AS Roma sungkem kepada Jose Mourinho. Wonderkid AS Roma yakni Niccolò Piselli berterima kasih kepada Jose Mourinho dan juga Daniel De Rossi setelah ia dipanggil timnas Italia untuk pertama kalinya pada pekan ini. Di hadapan para jurnalis, Piselli kemudian mengucapkan terima kasih kepada kedua mantan pelatihnya tersebut yang telah memberinya kesempatan pertama di Serie A bersama AS Roma. Pemain Como terbukti rasis, dihukum larangan sepanjang 10 laga. Marco Curto terbukti melontarkan kata-kata rasis kepada pemain Wolverhampton yakni Hwang Hee-chan, dan bek Como tersebut kini dihukum berat. FIFA menyatakan Curto bersalah karena memanggil Hwang Hee-chan dengan sebutan Jackie Chan dalam laga pramusim yang lalu. Juru bicara FIFA mengatakan bahwa Marco Curto melakukan tindakan diskriminatif dan juga disanksi larangan sebanyak 10 laga. Baru sebulan bergabung, Memphis Depay terancam diputus kontrak oleh Corinthians. Mantan pemain Manchester United yakni Memphis Depay bisa jadi akan diputus kontraknya oleh Corinthians hanya dalam waktu 1 bulan sejak dirinya bergabung. Seperti diketahui, kesepakatan gaji senilai 9 juta pound sterling per tahunnya akhirnya disepakati dengan klub tersebut. Namun menurut laporan dari The Sun, masalah dengan sumber perusahaan yang membayar gajinya kini bisa membuat masa depan dari Memphis Depay di Brasil terpangkas menjadi 23 bulan saja. Mikel Merino siap gantikan Rodri Hernandez. Mikel Merino merasa mampu menggantikan peran dari Rodri sebagai jenderal lapangan tengah timnas Spanyol. Merino bakal senang hati menjalankan peran Rodri apabila diberi kesempatan. Rodri dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Spanyol 6 hingga 8 bulan ke depan karena mengalami cedera lutut. Dan La Furia telah memiliki 2 pemain pengganti Rodri, yakni sosok Merino dan juga Martin Zubimendi. Kans Bukayo Saka pecahkan rekor 86 tahun pemain Arsenal di timnas Inggris. Pemain Arsenal yakni Bukayo Saka diambang memecahkan sebuah rekor yang sudah berusia 86 tahun di klubnya. Rekor baru akan tercipta lewat gol Saka di timnas Inggris. Mengutip laporan dari Talksport, Bukayo Saka kini sudah mencetakkan 12 gol di timnas Inggris dan itu membuatnya menyamai rekor dari Cliff Bastin sebagai top skor Arsenal di timnas Inggris. Saka dan Bastin adalah pemain Arsenal yang paling subur dengan koleksi 12 golnya, dan Saka bisa memecahkan rekor Bastin sejak 1938 jika bisa mencetakkan gol berikutnya bersama The Three Lions. Ngerinya timnas Jepang, 22 pemainnya berlaga di Eropa. Timnas Jepang sudah memanggil 27 pemain untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan cuma 5 pemain dari J-League One, sisanya banyak bermain di Eropa. Dilansir dari Kyodo News, timnas Jepang sudah memanggil 27 pemainnya. Ngerinya para penghuni lini tengah dan juga lini serang semua bermain di Eropa. Total ada 16 pemain. Ada 3 pemain yang berlaga di Liga Inggris yakni Wataru Endo bersama Liverpool, Daichi Kamada bersama Crystal Palace, Karu Mitoma bersama Brighton, plus ada 1 bek yakni Yukinari Sugawara yang juga bermain bersama Southampton. Pelatih Bahrain tegaskan Indonesia bukan lawan yang enteng. Pelatih Bahrain yakni Dragan Talaji mewaspadai timnas Indonesia yang akan dijamu pada tengah pekan ini. Timnas disebutnya bukan lawan yang mudah. Di atas kertas, Indonesia belum menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia, tetapi pelatih Bahrain tersebut pantang memandang skuad Garuda sebelah mata. Talaji menyebut kehadiran pemain-pemain keturunan ikut membantu perkembangan positif dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia patut waspadai 2 sayap Bahrain. Indonesia wajib mewaspadai sayap Bahrain jika ingin mendapatkan 3 angka di Bahrain. Bahrain mengandalkan 2 pemain sayapnya yakni Ali Madan dan juga Mohamed Mahrun di bawah asuhan dari Dragan Talaji. Performa keduanya terbilang konsisten di timnas Bahrain. Madan telah membuat 11 gol dalam 74 penampilannya, sedangkan Mahrun mampu mencetakkan 12 gol dari 49 penampilannya saat berseragam timnas Bahrain. Dan pada level klub keduanya juga punya pengalaman yang sangat baik.
Timnas Malaysia naturalisasi gagal, uji coba pun susah cari lawan. Timnas Malaysia tak bisa memanfaatkan FIFA Matchday di bulan ini dengan maksimal. Harimau Malaya susah mencari lawan, cuma berlaga sekali di bulan ini. Media Malaysia yakni Metro mengungkapkan bahwa setidaknya sudah menghubungi 8 tim Oseania untuk menjalani laga uji coba. Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan juga Papua Nugini adalah tim-tim tersebut. Kegagalan mencari lawan untuk laga persahabatan menambah pil pahit yang ditelan Malaysia. Sebelumnya mereka juga baru saja gagal menaturalisasi Matchday karena ditolak oleh FIFA. Bulan Oktober-November yang angker untuk Chelsea. Pertengahan Oktober sampai November nanti bisa jadi momen-momen yang angker untuk Chelsea. Mereka dinanti lawan-lawan yang berada di Liga Premier Inggris. Selepas jeda internasional tepatnya pada tanggal 20 Oktober mendatang, Chelsea ditantang oleh tuan rumah Liverpool terus lagi di puncak klasemen sementara. 7 hari kemudian, Chelsea menjamu Newcastle United. Lalu pada tanggal 3 November, Chelsea bertemu ke Manchester United. Dan kemudian pada tanggal 10 November sebelum jeda internasional lagi, Chelsea akan menjamu Arsenal dalam laga bertajuk Derby London. Jarell Quansah resmi perpanjang kontraknya di Liverpool. Kabar baik datang dari Jarell Quansah. Bek berusia 21 tahun tersebut baru saja menandatangani kontrak baru bersama Liverpool. Melalui laman resminya, Liverpool memastikan bahwa Quansah telah memperpanjang kontraknya. Ia menandatangani kontrak jangka panjang bersama Liverpool. Menurut laporan dari Sky Sport, Quansah telah sepakat untuk menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun ke depan. Baru juga setahun, Liverpool memutuskan jual Wataru Endo. Ada kabar mengejutkan datang dari Liverpool. Terus dilaporkan berminat untuk bisa menjual Wataru Endo di tahun 2025 nanti. Menurut laporan dari Offset, Endo bakal dijual atas rekomendasi dari sang pelatih Arne Slot. Pelatih anyar Liverpool tersebut dikabarkan kurang puas dengan performa dari sang pemain. Menurut laporan yang sama, Liverpool sudah menetapkan harga jual Endo di tahun 2025 nanti. Mereka akan menjual sang gelandang di kisaran 15 hingga 20 juta euro. Dan jika ada klub yang berminat kepada sang pemain, maka Liverpool siap untuk melepasnya. Sayangnya Manchester City, Tottenham ikut buru tanda tangan dari bintang Torino. Tottenham dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong gelandang Torino yakni Samuel Ritchie di bursa transfer Januari nanti. Kabarnya Ange Postecoglou kepincut dengan kemampuan dari sang pemain. Menurut laporan dari Football Insider, ada keinginan Tottenham untuk bisa mendapatkan kesepakatan untuk Ritchie di awal tahun nanti. Sayangnya Manchester City juga disebut-sebut tertarik untuk bisa mendapatkan sang pemain guna menggantikan peran Rodri yang absen karena mengalami cedera lutut parah. Pogba disebut bakal dirayu gabung Messi di Inter Miami. Klub MLS Inter Miami dilaporkan tertarik untuk bisa memboyong Paul Pogba jika ia pergi dari Juventus. Kabarnya Paul Pogba disebut tak keberatan jika Juventus nantinya memutus kontraknya. Jika hal tersebut terjadi, maka Pogba bisa pindah ke klub mana saja yang ia mau. Dikabarkan oleh Gazzetta dello Sport, jika main di Inter Miami, maka Pogba akan bisa main bareng dengan Lionel Messi. Bagi Messi, hadirnya Pogba akan menambah bantuan besar sebab ia akan memperkokoh lini tengah Inter Miami yang sebelumnya sudah diperkuat oleh Sergio Busquets. Barcelona seriusi transfer striker timnas Kanada. Klub La Liga Barcelona dilaporkan mulai menyusun rencana transfer mereka. Tim asal Catalunya tersebut dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jonathan David di tahun 2025 nanti. Dilansir dari Relevo, motivasi utama Barcelona untuk bisa mendatangkan David karena mereka bisa mendatangkannya secara gratisan. Ini disebabkan kontrak sang striker di Lille akan habis di tahun 2025 nanti, dan hingga saat ini ia masih enggan untuk bisa memperpanjang kontraknya tersebut. Alhasil mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk merayu sang striker agar mau pindah dengan tim mereka.
siap lepas Gianluigi Donnarumma, PSG serius incar kiper Premier League. PSG dikabarkan tertarik kepada penjaga gawang Manchester City yakni Ederson sebagai pengganti dari Gianluigi Donnarumma. Meskipun pemain berusia 25 tahun itu tiba di kota Prancis dengan harapan untuk bisa terus menjadi kiper nomor 1, namun sayangnya penampilannya dalam beberapa bulan ini terus menurun. Dan saat ini Ederson sendiri hanya memiliki 1 tahun sisa kontraknya bersama Manchester City. Batalkah Liverpool Martin Zubimendi ingin merapat ke Manchester City? Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Martin Zubimendi. Gelandang Real Sociedad tersebut dilaporkan akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester City. Diklaim oleh Relevo, Manchester City membidik jasa dari Martin Zubimendi sebagai pengganti dari Rodri. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester City benar-benar serius ingin mendatangkan jasa Zubimendi di tahun 2025. Mereka dikabarkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan sang gelandang, dan sang pemain dikabarkan memiliki klausul rilis sekitar 60 juta euro yang harus dibayarkan kepada Real Sociedad. Siki Begiristain putuskan cabut dari Manchester City. Pep Guardiola segera menyusul. Kabar mengejutkan datang dari direktur sepak bola Manchester City yakni Siki Begiristain yang baru-baru ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari perannya di klub pada akhir musim nanti. Meskipun Siki tidak secara langsung terkait dengan Guardiola, namun hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan manajer Manchester City tersebut. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano bahwa Guardiola juga berencana untuk mundur sebagai pelatih Manchester City di akhir musim nanti.